Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sampai saat ini. Dan tak lupa sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Sipa MAG selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, dan juga kepada mahasiswa-mahasiswi kelas PAI 4F yang saya hormati. Baik, perkenalkan, saya Sita Nurul Hidayati Arifin, nomor induk mahasiswa 11820200233. Saya di sini insya Allah akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang telah saya buat. Media pembelajaran ini saya buat untuk jenjang sekolah Madrasah Tsanawiyah kelas 7, materi sejarah kebudayaan Islam. Tujuan dari media pembelajaran ini yaitu ke-1, siswa dapat mengetahui proses perjuangan dakwah Rasul dan sahabatnya periode Mekah. Yang kedua, siswa memiliki sifat-sifat teladan yang dimiliki oleh Rasul dan sahabatnya pada dakwah periode Mekah. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat mengurutkan peristiwa-peristiwa penting dari dakwah pada periode Mekah. Aspek yang ingin dicapai dari media pembelajaran ini yaitu yang ke-1, aspek kognitif. Aspek kognitif yang ingin dicapai yang ke-1 yaitu siswa mengetahui tentang perjuangan Rasul dan para sahabatnya pada periode dakwah di Mekah. Yang kedua, siswa dapat menganalisis perjuangan dakwah Rasul dan sahabatnya periode Mekah. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui sifat-sifat teladan yang dipunyai oleh Rasul dan para sahabatnya di periode. Yang kedua yaitu aspek afektif. Aspek afektif yang akan dicapai dari media pembelajaran ini yang ke-1 yaitu siswa dapat merespon perjuangan dari Rasul dan para sahabatnya di periode dakwah Mekah. Dan yang kedua, siswa dapat meneladani dan melakukan sifat-sifat sesuai dengan sifat teladan Rasul dan para sahabatnya di periode dakwah Mekah. Dan yang ketiga yaitu aspek psikomotor. Aspek psikomotor yang akan dicapai dari media pembelajaran ini yang ke-1, siswa terbiasa melakukan kegiatan yang mengandung sifat-sifat teladan yang dimiliki Rasul dan sahabatnya pada periode dakwah Mekah. Dan yang kedua, siswa dapat menghargai perjuangan para pahlawan ataupun pakar media ini. Maka saya sebagai guru akan menjelaskan sedikit tentang apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi di periode dakwah di Mekah, yaitu tentang bagaimana cara mengoperasikan atau bagaimana cara kerja dari media yang telah saya buat ini. Media yang saya buat ini saya desain seperti peta, karena dari media ini diperuntukkan untuk mata pelajaran SKI yang berhubungan atau identik dengan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Ini memuat tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa dakwah Rasulullah periode Mekah. Nah, di sini saya hanya menyantumkan tanggal-tanggal atau tahun-tahun dari si peristiwa-peristiwa itu. Adapun siswa nanti harus bisa mengurutkan gambar-gambar ini sesuai dengan tahun yang ada di media ini. Nah, contohnya di tahun kelima kenabian. Tahun kelima kenabian ini sebelumnya ada unta-unta. Nah, di sebelumnya ada unta-unta ini berarti di tahun kelima kenabian ini terjadilah hijrah. Nah, apa yang terjadi di tahun kelima kenabian ini atau apa hijrah yang terjadi di tahun kelima
kenabian ini. Kelima kenabian ini hijrah yang terjadi yaitu hijrah ke Habsyi. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Di balik gambar ini ada tulisan sedikit pengertian dari hijrah ke Habsyi ini. Jadi si anak selain mencocokkan dengan gambar, tak juga mencocokkan dengan kalimat yang ada di belakang gambar ini. Nah, sesudah mereka menemukan, maka ditempel ke bagian sana seperti ini. Nah, kemudian ke bagian terakhir ada tulisan 1 Muharram, 1 Hijriah atau 622 Masehi. Ada peristiwa apa di sana? Nah, peristiwa yang terjadi di sana yaitu adanya hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Nah, bisa dilihat oleh anak-anak, di belakangnya ada tulisan yang menjelaskan. Nah, itu juga bisa ditempel seperti itu. Selanjutnya, di dalam media atau dalam peta ini terdapat catatan-catatan kecil di setiap peristiwa-peristiwanya. Nah, ini merupakan contoh dari sifat-sifat teladan yang bisa dicontoh oleh siswa dari kejadian-kejadian tersebut. Nah, siswa akan disuruh untuk membaca dari catatan ini, kemudian siswa harus menjodohkan atau harus menempelkan sesuai dengan nama sifat dari contoh sifat yang tadi. Untuk contohnya yaitu pada tahun ke-7 kenabian kita bawa, ditulis di sini, walau tidak banyak yang bisa dilakukan dan ruang gerak mereka dibatasi, tapi kaum muslimin terus menjalani perintah agama dan tabah menjalani segala sesuatu yang menimpa mereka. Nah, di catatan kecil ini merupakan contoh dari sikap apa? Nah, ini tuh merupakan contoh dari sifat sabar. Jadi, si catatan ini ditempelkan pada kolom sifat sabar sampai si catatan-catatan ini habis dan menempel semua di sini. Nah, itu merupakan cara dari mengoperasikan media ini. Sudah dijelaskan bagaimana cara mengoperasikan dari media yang telah saya buat. Maka di sini saya mempunyai 2 variasi siswa dalam menjawab atau memainkan media ini. Yang ke-1 yaitu siswa satu persatu disuruh untuk kalau tidak menyesuaikan peristiwa dengan tahunnya, itu si siswa menyesuaikan contoh dari sifat dengan nama sifatnya. Nah, yang kedua yaitu dengan dibentuknya kelompok. Jadi setiap kelompok itu wajib menjawab untuk setiap peristiwa sesuai dengan tahunnya dan contoh dari sifat sesuai dengan nama sifatnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih sudah menyimak. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan berasal dari diri saya sendiri. Dan berhubung kita sebagai umat muslim akan merayakan hari raya Idul Fitri, maka saya dari diri pribadi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.